Selanjutnya kita akan coba input data secara manual dulu di sini agar terlihat nanti ketika kita coba ingin menampilkan atau meread datanya. Di insert, masukkan namanya, misalnya namanya Randi, gmail.com, seperti ini. Kita buat 2. Muhyiddin Yahya @gmail.com dan 000 gitu ya. Kita coba Ctrl Enter, datanya berhasil ditambah. Kita lihat di tabelnya, di browse datanya sudah berhasil ditambahkan. Nah, kita akan coba menampilkannya dalam website ya. Pertama yang kita butuhkan tentu kita harus membuat indeks PHP teman-teman, karena itu yang nanti yang akan dilihat di yang bisa diakses langsung di website kita. Oke. Index.php. Nah, caranya seperti biasa. Kita harus deklarasikan dulu ini, karena kita pakai HTML juga, jadi kita harus masukkan penutupnya ya. Caranya kita harus memanggil dulu config teman-teman, karena ini config ini fungsinya untuk menghubungkan PHP kita dengan database gitu ya. Ini caranya kita masukkan config-nya dengan cara menggunakan include once atau include sekali. Kita masukkan namanya config.php. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menampilkan data. Jadi kalau misalnya di sini di SQL kan kita belajar untuk menampilkan data menggunakan select bintang from ya teman-teman. Nah, kita akan coba di sini bagaimana caranya. Jadi misalnya saya buat variabel namanya result sama dengan. Nah, untuk menambahkan query, jadi kita harus menulis select bintang from students misalnya. Kita tetap harus menggunakan sintaks SQL di sini. Nah, cara penggunaannya adalah kita MySQL underscore query. Nah, kita masukkan di sini ada 2 parameter. Yang pertama adalah kita harus masukkan variabel koneksinya yang berada di sini config.php. Nah, ini. Jadi kita harus masukkan dulu variabel ini. Variabel ini $ MySQL seperti ini. Karena dia udah terhubung ya teman-teman, antara indeks PHP sama config udah terhubung. Jadi kita bisa memanggil variabel yang berada dalam config.php ya di indeks. Nah, di sini baru kita menggunakan SQL-nya seperti ini. Jadi select bintang, kita tampilkan semua user from student. Nah, gitu. Nanti hasilnya akan menampilkan data-data ini gitu ya. Oke, karena nanti mungkin kedepannya kita akan ada penambahan, tentu yang namanya data yang ditambah itu harus berada paling atas ya. Jadi kita harus melakukan order by di sini. Order by berdasarkan ID-nya dia harus descending atau terbalik seperti ini. Nah, kita segini dulu, terus kita akan buat HTML-nya di sini teman-teman. Kita deklarasi ngebuat template HTML dasar, misalnya titelnya adalah data mahasiswa seperti ini. Nah, di sini misalnya kita buat apa ya? Kita buat tabel aja ya. Itu kita buat H1 dulu, data mahasiswa. Nah, di sini kita tinggal buat tabel. Oke, kita coba buat tabel. Kita buat tabel kayak gini. Nah, di dalam tabelnya tentu kita butuh yang namanya TR ya. TR itu table row, masukin TH yang pertama. TH yang pertama ini kok aneh ya. Ntar di sini. Nah, harusnya seperti ini. TH yang pertama kita masukkan sesuai dengan nama kolomnya di sini yang mau ditampilkan. Ada nama, email, sama mobile ya. Di sini kita masukkan nama mahasiswa. Kemudian kita copy nama mahasiswa, email, kemudian yang terakhir adalah apa? Mobile ya. Nah, seperti ini. Ini untuk table header-nya. Jadi kalau misalnya kita coba lihat di ini di browser, caranya kita nggak langsung akses biasa ya. Jadi kita harus masuk dulu ke localhost.
Terus nama projectnya itu apa? PHP native ya. Localhost PHP native. Nah ini N sama ininya harus besar ya teman-teman. Jadi URL-nya sensitif. Kalau misalnya kita pakai N harusnya nggak kebaca ya. Jadi N kecil dan N besar di URL itu pasti sensitif. Nah kita tambahkan border ya di sini. Kita masukin bordernya 1 lah, nggak apa-apa. Reload, oke kayak gini. Jadi kita abaikan aja. Kita nggak akan belajar CSS-nya. Kita cukup bagaimana sih cara ngehubungin. Jadi buat CSS-nya saya serahkan saja ke teman-teman ya. Nah yang kedua, kita tinggal menampilkan datanya. Nah cara menampilkannya sebelumnya kita udah belajar ya tentang array. Jadi kita harus melooping sebuah data menggunakan array ya. Jadi ada yang namanya while. Jadi di sini kita bisa buat PHP seperti ini. Nah, kita cukup misalnya while. Nah, cara mendapatkan data dari database yang udah kita ambil di sini. Ini kan sudah mendapatkan hasilnya ya, teman-teman. Jadi kita pertama ngoneksiin, kedua ngambil data, select from student, datanya keambil. Nah, kita tinggal keluarkan di pengulangan menggunakan while ini. Nah, caranya simple. Misalnya mahasiswa gitu. Atau student saja. Student karena dia 1 ya. Sama dengan, nah kita pakai fungsi yang namanya mysqli fetch array. mysqli fetch array. Sini kita masukkan resultnya. Ini pasti outputnya berupa array ya teman-teman. Jadi variabel result ini dia pasti nilainya array. Jadi kita harus mengeluarkannya di sini. Gitu. Kita tinggal ada 2 cara nih di sini ya teman-teman. Yang pertama kita echo satu-satu. Kita buat tr-nya dulu. Karena sebaris-baris ya datanya. Jadi kita buat tr seperti ini. Echo juga tr penutupnya. Titik koma jangan lupa. Nah seperti ini. Yang kedua kita masukkan td-nya teman-teman. Ini kan th-nya udah ada, kita tinggal masukkan table datanya. Kita tetap echo td tutupnya juga seperti ini. Di dalamnya gini aja teman-teman, karena sebaris ya. Nah kayak gini kita concatenate, jadi kita hubungkan dia pakai titik-titik, kemudian kita masukkan yang pertama, kita panggil variabel ini ya, kita panggil coba variabel dan kita akses dari setiap kolomnya. Ini kan nama mahasiswa, di sini kolomnya name ya, jadi kita masukkan juga di sini. Student pakai ini array, karena dia array kita akses kolom yang pertama, jadi bukan indeks lagi teman-teman dalamnya ya, student seperti ini. Nah selanjutnya td-nya 1 ya. Nah di sini kita tinggal paste 2 kali. Kita tinggal masukkan mobile dan juga email. Nah seperti ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi hasilnya sudah email kebalik ya teman-teman ya. Pertama email dulu. Nah kayak gini. Nah kayak gini ya, email, nama sudah keluar semua sama dengan database. Jadi kalau misalnya kita nambahkan 1 paul@gmail.com 00 seperti itu, kita enter. Sini kita reload, maka Paul berada paling atas di sini. Mumpung di sini kita tinggal tambahin aja tambah seperti button lagi, atau kita buat tag A aja. Misalnya tag A-nya kemana, kita kosongkan dulu saja kayak gini. Di sini tambah mahasiswa. Nah, kita lihat. Nah ini tambah mahasiswa, nanti ketika ditambah nanti kita akan ke form tambah mahasiswa. Dan di sini kita bisa edit juga ini ya, edit data yang sebelumnya dan juga menghapus data. Nah, biasanya di sini kita tambahkan action teman-teman. Kolom action, aksi ya, kita buat dalam bahasa Indonesia saja. Di sini kita cukup buat dia pakai A aja.
kita nggak butuh concatenate dulu untuk sekarang. Kita pakai tag a kayak gini. Nah, misalnya kita kasih href biar kelihatan. Href sama dengan gitu. Oh iya, ya udahlah kayak gini. Selanjutnya kita tambahkan, itu kosongkan saja. Kita masukin nilainya edit. Ini apa error ya? Oh iya, kutipnya double ya. Jadi kita nggak bisa double kutip ya teman-teman. Jadi kita pakai kutip satu di sini. Jadi karena kutipnya terlalu banyak, dia jadi error. Nah, kayak gini. Terus yang selanjutnya kita buat delete-nya. Delete seperti ini. Kita pasti kasih pembatas ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini. Jadi nanti ketika diklik, dia muncul ke kolom edit. Nanti ketika di delete, si data terhapus gitu. Itu dia persiapan kita untuk kedepannya ya.